آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sallallahu Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usallim jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usallim jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usallim jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma usallim Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usallim Muhammad Siddiqul amin. Thumma usallim Muhammad al-Faruq. Thumma usallim zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya paling kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para mufassir, untuk para ahli nahwu, untuk para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sekarang sudah masuk pada ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti yang sering saya tegaskan bahwa teks apapun yang kemudian kita analisis, berangkat kita harus pada sesuatu yang sederhana terlebih dahulu. Sehingga
Harus diperhatikan. Jadi identifikasi kalimah itu menjadi sangat penting. Ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf. Begitu terus. Ya, begitu. Tidak bisa tidak. Tingkat akurasi identifikasi kalimat itu harus 100%. Kalau salah, isim ditentukan sebagai fi'il, fi'il ditentukan sebagai isim, ya nggak bisa untuk kemudian masuk pada tahapan berikutnya. Bagaimana menentukan i'rab. Ini kira-kira dibaca rafa, nasab, jar, atau jazm. Ya. Sekarang kita masuk pada ulaika. Yang ini pasti kita sudah paham bahwa ini adalah isim isyarah. Ini isim. Gitu ya. Karena ulaika termasuk dalam kategori isim, maka pertanyaan selanjutnya pasti sama. Ini dibaca rafa, nasab, atau jar. Nggak ada kalimah isim yang tidak berhukum i'rab. Isim itu pasti berhukum i'rab. Kalau tidak rafa ya nasab, kalau tidak nasab ya jar. Kapan sebuah kalimat isim itu dibaca rafa? Kapan sebuah kalimat isim itu dibaca nasab? Kapan sebuah kalimat isim itu dibaca jar? Itu sudah ada ketentuannya. Sehingga tidak sulit. Ya kalau seandainya masuk dalam kategori marfu'atul asma, ya dibaca rafa. Kalau seandainya masuk dalam kategori mansubatul asma, ya dibaca rafa, ya dibaca nasab. Kalau seandainya termasuk dalam kategori majruratul asma, ya dibaca jar. Begitu aja. Sehingga harus hafal. Apa saja marfu'atul asma, apa saja mansubatul asma, apa saja majruratul asma. Itu begitu. Karena realitasnya ulaika ini adalah merupakan isim ma'rifat. Dan realitasnya juga jatuh di awal jumlah. Maka ini ditentukan sebagai mubtada. Kok tahu kalau ini isim ma'rifat? Iya, karena ini isim isyarah. Lagi-lagi saya tegaskan kepada teman-teman, baik yang ada di pondok maupun ada di rumah. Ya, mengetahui materi prasyarat itu menjadi kata kunci apakah kita bisa cepat memahami sebuah konsep atau tidak. Kalau seandainya kita mau belajar mubtada, ulaika ditentukan sebagai mubtada, tapi kita belum paham apa itu isim ma'rifat, padahal yang namanya mubtada harus terbuat dari isim ma'rifat, ya maka kesulitan. Ini dalilnya sudah pokoknya. Ya, pokoknya sampean bertemu dengan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, itu ya harus langsung ditentukan sebagai mubtada. Ini isim ma'rifat. Kok tahu kalau isim ma'rifat? Ya, ini isim isyarah. Gitu. Ya sudah, jadikan mubtada saja. Kalau mubtada dibaca apa? Dibaca rafa. Akhirnya berbicara lagi pada anwa'ul i'rab. Tanda rafa'nya apa ini? Gitu kan? Harus selalu ditegaskan dan itu diulang-ulang bahwa tidak semua perubahan i'rab harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab memungkinkan ada tanda buktinya berupa alamatul i'rab, ada yang tidak ada. Ustadz, ini dibaca rofa kok dibaca fathah, kok fathah ini berhukum rofa kok fathah. Inilah yang kemudian saya ulang-ulang disebut sebagai harokatul bina. Fathah tidak menunjukkan bahwa dia itu nasab, dhammah tidak menunjukkan bahwa itu adalah rafa, kasrah tidak menunjukkan bahwa itu adalah jar. Itu namanya harokatul bina. Ketika yang kita i'rab adalah al-asma al-mabniyah, maka jangan kita tunggu atau jangan kita tuntut untuk kemudian di situ ada tanda i'rabnya. Ulaika, mereka itu. Ini Al-Quran ini. Semua lafadznya adalah yuhtajju bihi. Bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ini yang sulit. Tidak sama dengan kitab-kitab biasa itu. Al-Quran itu sudah. Masing-masing kata itu punya makna. Sehingga meskipun kita melakukan analisis i'rab misalnya, tidak bisa pada yang lain. Tidak bisa melepaskan pada yang lain. Misalnya diskusi tentang ulaika, kenapa kok kemudian pakai ulaika? Kok tidak pakai misalnya haulai misalnya? Kenapa di sini kok pakai lil ba'id, isim isyarah lil ba'id? Itu ada diskusi. Kok itu?
Ada diskusi di situ. Rata-rata li'uluwi martabatihi, li'uluwi manhum alaihi. Karena tingginya derajat sehingga ngomongnya itu. Orang yang yu'minuna bil ghaibi, orang yang yuqimuna sholata, orang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu derajatnya sangat tinggi. Itu komentarnya begitu. Itu derajatnya sangat tinggi. Kenapa kok kemudian ungkapan yang dipakai di dalam Al-Quran itu adalah ulaika, bukan hum, bukan yang lain. Apa itu? Kalau seandainya kita tidak serius mempelajari, bisa jadi kita nggak paham sama sekali. Kenapa kok pakai ulaika? Ya, kenapa di sini kok kemudian pakai isim isyarah lil ba'id lagi? Itu li'uluwi martabatihi, karena jauh tinggi itu derajatnya. Kalau sifat kita itu adalah sifatnya orang muttaqin yang direkam di dalam ayat Al-Quran, gitu maksudnya itu. Kita berhasil atau kita memiliki sifat yu'minuna bil ghaibi, yuqimuna sholata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tambah lagi yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu kita derajatnya tinggi itu. Ya. Bahwa ini derajatnya tinggi, itu ungkapannya pakai ulaika. Ungkapan yang dipilih oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin memilih ungkapan itu secara asal-asalan. Semua kata per kata itu pasti memiliki makna. Harus yakin itu panjenengan. Ya. Harus yakin itu. Kata per kata yang kemudian dipilih oleh Al-Quran itu punya makna. Komentar para ulama itu tentang ulaika itu adalah li'uluwi martabatihim. Li'uluwi, karena tingginya martabatihim, derajat dan tingkatan mereka. Martabatihim. Ya. Sampai ungkapannya itu adalah ulaika. Gitu. Ulaika ala hudan, ulaika bermula mereka orang yang muttaqin, yang memiliki sifat yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kabarnya sekarang adalah ala hudan. Kabar di sini. Ala hudan mir rabbihim. Aduh, luar biasa pokoknya. Ya, ada diskusi. Kenapa kok tidak langsung muhtaduna? Ulaika muhtaduna. Kenapa kok pakai ala hudan? Kenapa kok min rabbihim, kok tidak minallahi? Itu. Sampean biar mikir ya, bahwa ini serius masalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah pegangan kita. Sampean harus serba paham gitu loh. Bahwa semuanya serba dikaji oleh para ulama, pemilihan kata. Itu dikaji oleh para ulama. Ya. Ulaika, mereka yang seperti itu adalah ala hudan. Adalah ala hudan. Ala salah satu fungsinya adalah lil isti'la. Artinya di atas kan? Di atas itu maksudnya akhirnya menjadikan hidayah itu sebagai kendaraan, seakan-akan begitu. Matiyah.
Karena kendaraannya adalah hidayah, diperhatikan. Karena kendaraannya adalah hidayah, karena dia naik pada hidayah, di atas hidayah. Itu ungkapan yang paling kuat loh. Ketika Gusti Kanjeng Nabi begitu juga kan? Innaka la'ala khuluqin azim. Pakai ala juga. Tidak langsung innaka mutakhalliqun misalnya. Innaka la'ala. Itu ungkapan dianggap yang paling tinggi untuk yang berakhlak. Ala khuluqin azim. Akhlak yang mulia itu jadi kendaraannya. Kita kan ikut pada kendaraan kan? Coba diperhatikan. Kalau kendaraannya hidayah, kita tidak mungkin bergeser. Sehingga ucapan kita, tindakan kita, sikap perbuatan kita, ketika kendaraan kita adalah hidayah, ketika kita naik ala hudan mir rabbihim, itu pasti baik. Sehingga dalam tataran selanjutnya menjadi pantas kalau seandainya hum al-muflihun. Menjadi pantas. Ini oleh para ulama ada yang mengatakan ini adalah al-ghayah. Ini adalah al-matiyah. Ini kendaraan. Ini adalah sifatnya ukhrawi. Akhirat ini. Ini asalnya adalah dunyawi. Sederhananya begitu. Ya, hidayah itu di dunia. Setelah mendapatkan hidayah ukhrawi, hum al-muflihun. Surga ini. Jadi berbeda. Meskipun ada diskusi, ulaika yang ini apa sama dengan ulaika yang ini? Nah, ini. Pembahasannya luar biasa. Berat kalau seandainya kita tidak serius, kalau seandainya mengkaji Al-Quran. Kenapa? Karena yang namanya lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu yuhtajju bihi. Harus dijadikan sebagai argumentasi. Ya, teman-teman anak yang dari BSA, dari IAT, itu tafsir surat Al-Fatihah itu sudah jadi skripsi itu sebenarnya. Ya, tafsir surat Al-Baqarah misalnya. Itu sudah jadi skripsi yang luar biasa dari berbagai dimensi dan aspeknya. Luar biasa. Ya. Jadi Allah itu menjadikan hudan sebagai kendaraan. Kita itu ikut kendaraan. Kalau seandainya kesasar kendaraannya, ya kesasar kita. Tapi kalau kendaraan kita adalah hidayah, maka sikap kita, perbuatan kita, tindak laku, perilaku kita, semuanya adalah on the track. Ala hudam mir rabbihim. Ada pengistilahan yang berbeda antara kita sedang ada pada track kebenaran dengan kesesatan. Perhatikan. Ada penggunaan huruf jar yang berbeda antara ketika kita ada dalam garis yang benar atau yang sesat. Kalau kebenaran itu pakai ala. Ala siratim mustaqim. Ya, ala hudam mir rabbihim. Alal haqqil mubin. Pakai ala semua. Tapi kalau sesat itu pakai fi. Fi dhalalim mubin. Fi tughyanihim. Fi raibim. Ya. Fi dhalalim mubin. Pakai fi. Ya. Jadi penggunaan huruf jar dalam konteks Al-Quran itu harus sangat diperhatikan. Kalau seandainya sampai mau mengkaji Al-Quran. Ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Pakai fi. Huruf jarnya pakai fi. Ya. Wa in kuntum fi raibin. Fi. Ini menunjukkan ada pembahasan dan kajian itu. Penggunaan huruf jar
dalam konteks Al-Quran itu dianggap sangat serius. Kalau Allah kita di atas, ya'rifu ma haulahu. Kita bisa lihat karena kita menjadikan hidayah, kata menjadikan siratal mustaqim itu di atas, kita di atasnya. Ya, kita di atasnya. Sehingga kita tahu bagian depannya kita itu seperti apa, kemudian di sekitar kita itu apa, dan seterusnya kita tahu, karena kita Allah. Pakai Allah. Tapi kalau kita di dalam. Akhirnya kita gelap. Sama sekali tidak ngerti, di depan kita seperti apa, di sekitar kita tidak seperti apa, itu pakai fi tughyanihim ya'mahun. Wa in kuntum fi raibin fi dhalalim mubin Ketika menggunakan huruf jar fi itu, ini penggunaan huruf jar luar biasa. Ada fi tughyanihim fi dhalalim mubin. Menggunakan fi itu berarti kita sama sekali nggak ngerti. Ya. Apakah kita on the track atau tidak itu nggak ngerti. Apa di depan kita, sekitar kita apa, nggak ngerti. Coba dilihat itu. Diteliti di dalam Al-Quran. Dalam konteks ketika kemudian garisnya itu adalah lurus, garisnya adalah siratan mustaqim, hudan min rabbihim dan seterusnya, itu pakai ala. Tapi dolal, raibim, tughyan, itu pakai fi. Itu diceritakan kalau Allah itu menjadikan hudan sebagai kendaraan, siratal mustaqim menjadikan itu sebagai kendaraan. Allah, kita di atasnya. Karena di atasnya maka kita tahu situasi. Disinilah kemudian orang yang kemudian ada dalam rel keagamaan, misalnya dia itu tahu situasi dan kondisi. Mau berinfak, ya kan? Kalau tidak ada pada rel, tidak ala hudan min rabbihim, itu bisa jadi tidak mau berinfak. Hitungannya matematis, sehingga pelit. Ya, begitu. Itu pakai Allah. Ulaika bermula mereka adalah Allah. Perhatikan. Itu diskusinya banyak tentang ini. Ya nanti sambil kita diskusinya banyak. Ketika kita sudah menentukan bahwa ulaika adalah mubtada, kita butuh khabar. Khabar itu standarnya adalah mutimul faidah. Kalau seandainya kemudian diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, itu cocok. Mereka itu adalah di atas petunjuk dari Tuhannya. Itu cocok. Adalah. Semuanya boleh dan memungkinkan untuk menjadi khabar. Khabar memungkinkan terdiri dari khabar mufrad, memungkinkan dari ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad memungkinkan berupa jumlah, memungkinkan berupa syibhu jumlah. Yang jumlah memungkinkan ismiyah, memungkinkan fi'liyah. Yang syibhu jumlah memungkinkan jarun wa majrurun, dan juga memungkinkan berupa dzaraf. Sehingga semuanya memungkinkan dan boleh untuk kemudian menjadi khabar. Mana yang harus kita tentukan sebagai khabar? Yang kita tentukan sebagai khabar adalah yang mutimul faidah, yang berfungsi menyempurnakan faidah. Kalau seandainya di situ diletakkan kata-kata adalah, itu cocok. Ulaika mereka itu adalah ala hudan, di atas petunjuk. Perhatikan. Ada komentar di kalangan ulama. Kenapa kok hudan dengan menggunakan isim nakiroh? Kenapa kok tangkir di situ? Lagi-lagi akhirnya saya katakan, teman-teman dari kalangan ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya, mahasiswa, sudahlah, percaya sama saya. Kalau nggak ngerti nahu, nggak mungkin bagus sarjana. Tingkat kualitas kesarjanaan panjenengan nggak mungkin bagus. Ya, nggak mungkin bagus.
Kalau seandainya panjenengan memilih IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, kalau seandainya kemampuan nahwu sorofnya agak bagus, pasti nanti ketika sudah diwisuda menjadi sarjana yang tidak berkualitas. Ya, oleh sebab itu harus ditingkatkan kualitas kemampuan nahwu sorofnya. Nakiroh makrifat menjadi wacana. Kenapa kok ala hudan itu dengan menggunakan isim nakiroh? Ya. Kenapa kok dengan menggunakan isim nakiroh? Kenapa di situ kok min rabbihim? Kok tidak minallahi? Itu diskusinya masing-masing itu panjang. Sampai pusing kadang-kadang diskusinya itu. Ini gimana kira-kira ini? Bagaimana merumus dan melakukan peta konsep itu bagaimana? Itu berat itu. Kalau seandainya kita memang belajar yang sungguhan itu berat. Cuman sekian ini. Tapi diskusinya panjang banget. Gitu. Kenapa kok dengan menggunakan isim nakiroh? Ala hudan. Nakiroh itu identik dengan tidak jelas. Ya. Tidak diketahui batasannya. Begitu. Memang begitu. Hidayah itu tidak ada yang tahu batasannya kecuali Allah. Ya. Itu begitu. Li'azimi sya'nihi. Dan dari sini juga kadang disimpulkan oleh para ulama. Hudan ini. Karena di sini itu adalah tidak jelas. Banyak. Memungkinkan bisa besar, bisa kecil. Tergantung apakah sifat-sifat yang menjadi kriteria dari muttaqin, yaitu yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu sudah terpenuhi atau tidak. Semakin lengkap terpenuhi, semakin besar, semakin lengkap, semakin konkret, semakin sempurna. Semakin sedikit, kita hanya yu'minuna bil ghaibi, kurang memperhatikan yunfiquna, ya makin kecil. Tidak yuqimuna shalah, semakin kecil lagi. Ada yang menafsirkan semacam itu. Akhirnya terkenal bahwa yang namanya keimanan itu bisa yazidu wa yanqusu. Begitu. Ada yang menafsirkan itu. Akhirnya terkenal begitu, yazidu wa yanqusu. Persyaratan muttaqin adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau seandainya itu digabung, karena seperti yang tadi saya katakan, tafsir Al-Manar mengatakan bahwa ulaika ala hudam min rabbihim, itu untuk kelompok yang pertama. Wa ulaika humul muflihun, itu untuk kelompok yang kedua. Coba diperhatikan. Ulaika ala hudam min rabbihim, untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu apa? Dari orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bima bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ini adalah ini, kelompok yang kedua ini adalah ini. Jumhur mengatakan semuanya. Seperti tadi, ini ghoyah. Ini adalah matiyah. Ini kendaraan. Ini ghoyah. Ya kan? Kelompok pertama ya nggak mungkin lah bisa sampai apa namanya? Kelompok kedua tidak mungkin pada ulaika humul muflihun kalau nggak ada kendaraan berupa ala hudan min rabbihim. Pun juga demikian, percuma ala hudan min rabbihim kalau seandainya endingnya tidak ulaika humul muflihun. Paham maksud saya ya? Paham maksud saya? Jadi kedua-duanya itu memang butuh ini, butuh kendaraan untuk sampai kepada ulaika humul muflihun. Punya kendaraan saja berupa ulaika ala hudam min rabbihim, kalau pada akhirnya tidak ulaika humul muflihun ya kurang sempurna. Ya, paham ya?
Ulaika humul muflihun itu sulit untuk kemudian dicapai kalau seandainya tidak ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka yang ulaika humul muflihun pasti karena ulaika ala hudam min rabbihim. Paham? Tapi jumhur mengatakan bahwa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun itu adalah sama posisinya. Mereka orang yang bertakwa itu. Gabungan dua kelompok yang pertama itu. Ya, dua kelompok dalam ayat sebelumnya itu. Alladzina yu'minuna bima unzila alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik itu secara wabil akhirati hum yuqinun digabung itu menjadi ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, perhatikan. Tadi penggunaan ala hudan min rabbihim. Ketika yang menjadi khabar berupa jarun wa majrurun, sebenarnya yang menjadi khabar itu adalah muta'alaq dari jar majrurun itu sendiri. Ulaika misalnya. Ulaika mereka itu adalah misalnya mustaqirruna, menetap ala hudan, di atas petunjuk min rabbihim. Jadi kalau seandainya kemudian yang menjadi khabar itu adalah berupa khabar yang jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun itu masuk dalam kategori syibhul jumlah. Pokoknya mengkaitkan dengan atau dikaitkan dengan jumlah. Itu pasti sifatnya itu adalah mahalli. Dan karena demikian tidak boleh dituntut ini tanda i'rabnya apa. Nggak boleh. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika misalnya. Ulaika mustaqirruna ala hudan min rabbihim. Ini sebenarnya begitu. Ya. Pokoknya sederhananya begitu. Kalau seandainya sebuah lafaz itu, apakah itu jarun wa majrurun, apakah itu dzaraf, apakah itu berupa jumlah ismiyah, apakah itu jumlah fi'liyah, kalau memiliki fungsi sebagai mutimul faidah, kalau seandainya diberi kata-kata adalah itu cocok, mereka itu adalah di atas petunjuk dari Tuhannya. Ya, perhatikan. Jadi ini sifatnya mahalli. Ala hudan ini sebenarnya memiliki muta'alaq. Yang kalau seandainya dimunculkan itu berbunyi mustaqirruna yang menjadi khabar. Ala hudan itu sendiri adalah jarun wa majrurun. Ala adalah sebagai huruf jar. Hudan itu adalah majrur. Yang dibaca jar ternyata berupa isim maksur. Hudan. Isim maksur itu adalah huruf akhirnya itu berupa alif lazimah. Sebelumnya berharokat fathah. Ala hudan. Oleh sebab itu, jangan ragu kalau seandainya kemudian ada isim maksur tidak beral atau tidak diberi al. Tidak dimudhafkan. Itu konsepnya seperti yang sering saya katakan. Mahdhufun lafdhon la khatton. Dibuang secara pelafatan tapi tidak secara tulisan. Hudan tetap ada alifnya, tapi alif tidak difungsikan sebagai memanjangkan lafaz. Huda tidak begitu. Langsung ala hudan. Ulaika ala hudan. Berarti alif ini tidak difungsikan seakan-akan ini dibuang. Inilah yang kemudian disebut sebagai mahdhufun, dibuang lafdhon secara pelafatan, la khatton, tidak secara tulisan. Ana ya'ni inayatan wa ma'anan. Kudu ditanwin. Wa ma'anan. Hudan. Ulaika ala hudan.
ulaika ala hudan min rabbihim. Kenapa di situ Ustaz kok kemudian ada langsung min rabbihim, kok tidak minallahi? Ulaika ala hudan minallahi, ulaika ala hudan min rabbihim. Semoga pancingan ini menjadikan sampean itu sangat tertarik untuk kemudian mengkaji Al-Quran. Pancingan ini semoga menjadikan panjenengan semuanya tertarik untuk kemudian mendalami dan menekuni Al-Quran. Karena memang luar biasa. Konsistensi analisis para ulama dan seterusnya itu menjadikan kita itu, oh kok luar biasa ya. Ini cuma satu ayat. Tapi kajiannya itu sampai kita kalau seandainya waktunya terbatas itu sulit untuk kemudian melakukan sistematisasi. Sulit. Ya. Ini diskusi misalnya. Kenapa kok kemudian min rabbihim? Kok tidak minallahi? Seperti yang kemudian kemarin kita tegaskan ketika alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rabbu itu bimakna mursyid. Yes. Bimakna mursyid, bimakna muwajjih, bimakna murabbi, yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang mendidik. Menjadi relevan kalau seandainya kata-kata hidayah itu selalu kemudian ketika terkait dengan Tuhan, yang dipilih itu adalah kata-kata Rabb, bukan Allah, bukan yang lain. Menjadi sangat relevan. Ketika kemudian arti Ar-Rabbu itu adalah Al-Muwajjih, yang mengarahkan. Arti Ar-Rabbu itu adalah Al-Mursyid, yang menunjukkan. Arti Rabbun itu adalah Al-Murabbi, yang mendidik. Menjadi relevan ketika ini terkait dengan hidayah. Justru asma min asma'illahi itu yang kemudian dipakai itu adalah kata-kata Rabbun, bukan Allah, bukan Ar-Rahman, bukan yang lain. Hadani Rabbi, hadani Rabbi. Jadi masing-masing kata pemilihannya itu luar biasa sehingga akhirnya kita patut bangga menjadi seorang muslim yang punya kitab suci berupa Al-Quran. Semakin panjenengan membaca tafsir-tafsir yang ada, semakin panjenengan pada akhirnya menyimpulkan bahwa ini luar biasa memang. Ya. Itu diskusinya. Gitu. Kenapa kok kemudian tidak Allah? Kok Rabbun? Karena Rabbun itu maknanya adalah muwajjih. Karena Rabbun itu adalah mursyid. Karena Rabbun itu adalah murabbi. Sangat relevan. Kalau seandainya konteksnya adalah hidayah, justru mufradat yang dipilih, lafadz yang dipilih itu adalah Rabbun, bukan lafadz Allah. Itu relevan. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Kan relevan. Ada hidayah. Hidayah dalam rangka menunjukkan. Memberikan petunjuk itu dalam rangka mendidik. Memberikan petunjuk itu dalam rangka mengarahkan. Pemilihan katanya pada Rabbun. Bukan pada yang lain. Bukan pada lafadz Allah, bukan lafadz yang lain. Jadi kontekstual. Kenapa pemilihannya ini, kenapa kok ini, dan seterusnya. Itu sangat kontekstual. Sangat relevan. Begitu. Ulaika bermula mereka itu pakai isim isyarah lil ba'id karena li'uluwi martabatihim. Karena mereka itu sangat tinggi sehingga jauh sepertinya begitu. Ala hudan. Kenapa kok pakai ala? Ala itu artinya isti'la. Al-matiyah pada akhirnya.
Dia itu di atasnya petunjuk, sehingga petunjuk dijadikan sebagai kendaraan, sehingga dia tahu dan sadar diri siapa yang ada di depan, siapa yang ada di sekitar, dan seterusnya sadar diri. Penggunaan dalam konteks hidayah itu mesti pakai ala huruf jarnya, tapi kalau dalam konteks kesesatan itu pakai fi. Fi dhalalim mubin, fi tughyanihim ya'mahun, fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Nah, itu sudah mesti gelap mata, karena dia itu masuk gelap mata, sehingga tidak tahu situasi dan kondisi, siapa di depan, siapa yang ada di sekitar, nggak tahu, karena masuk dia. Pakai coba itu kan pemilihan luar biasa, pemilihan kata-kata yang luar biasa. Itu. Sampean itu siap menjadi pengkaji dan peneliti Al-Quran, besok kalau seandainya teman-teman yang SMA, masuk ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, masuk dalam kuliahnya ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi dikuatkan, nahu sorofnya dikuatkan. Nggak mungkin sampean menjadi orang hebat kalau seandainya dalam konteks Quran dan hadis bahkan ya, kalau nggak ngerti yang namanya nahu sorof. Sudahlah, nahu sorof itu dikuatkan, seperti kebijakan di pondok kita, nahu sorof pokoknya, nahu sorof kabeh. Pokoknya begitu. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufham. Udah, bendino nahu sorof gitu aja. Semua di i'rab. Insya Allah panjenengan pada akhirnya siap menjadi seorang pengkaji Al-Quran, menjadi seorang ilmuwan dalam bidang kajian keislaman. Kalau menjadi doktor itu doktor yang hebat, yang bagus. Itu begitu. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Diperhatikan. Ini beda ya, konteks yang pertama ini duniawi ini. Hidayah itu kajiannya di dunia. Al-muflihun yang sebenarnya the real muflihun itu adalah ukhrawi. Besok kalau seandainya kita itu sudah masuk surga, al-muflihun itu namanya begitu. Jadi beda konteksnya antara ulaika ala hudam min rabbihim dengan wa ulaika humul muflihun. Mereka yang ala hudam min rabbihim pada akhirnya dia masuk pada ulaika humul muflihun. Ya, seperti itu. Ulaika humul muflihun. Ini isim isyarah seperti yang sering dikatakan. Ini namanya dhamiru faslin. Dhamiru faslin. Dhamir fasl itu fungsinya banyak. Ada yang memiliki fungsi taukid, ada bahkan yang mengatakan ini fungsinya hasr. Ada diskusi, kenapa kok tidak langsung saja Ustaz? Ulaika muflihun. Benar ini mubtada khabar. Karena tidak kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Memungkinkan juga. Ulaika muflihun. Kenapa kok ulaika humul muflihun? Ya. Saya akan membahas dari aspek nahwu dulu. Ulaika humul muflihun, ulaika humul muflihun, bermula mereka orang-orang yang di atas petunjuk dari Tuhannya itu ya mereka adalah, jadi khabar al-muflihun. Ini adalah isim isyarah. Isim isyarah pasti memiliki apa yang kemudian disebut sebagai musyarun ilaihi. Musyar ilaihi itu ada dua, ada yang berupa isim nakirah, ada yang berupa isim ma'rifat. Yang isim ma'rifat itu ada dua, yang isim ma'rifat itu ada dua, ada yang mu'arraf bi'al, dimakrifatkan dengan menggunakan al, bi'al, ada yang mu'arraf bi ghairi al, ya, bi ghairi al, ada bi'al bi ghairi al, dengan tanpa al. Ketika mu'arraf bi'al, maka kena kaidah bareng-bareng enggak? Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al.
U'riba maka isim tersebut di-i'rabi na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai atof bayan au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Karena demikian kalau seandainya bacaannya adalah ulaikal muflihuna maka akan terjadi iltibas, maka akan terjadi kerancuan, maka ada orang yang akan menganggap bahwa ini bukan khabar, akan tetapi ini ditentukan sebagai na'at. Mereka yang, saya contohkan yang lain saja. Ya gampang. Hadza kitabun. Beda dengan hadzal kitabu. Ya. Hadza kitabun, ini adalah kitab. Mubtada, khabar. Hadzal kitabu, kitab yang ini. Hadzal kitabu, kitab yang ini jadi mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Jadi ini iltibas untuk kemudian ditentukan sebagai na'at atau bayan atau badal. Ada kerancuan di sini. Bagaimana cara tidak ada kerancuan? Bagaimana sehingga di sini tidak ada kerancuan? Maka datangkanlah yang kemudian kita sebut sebagai dhamiru faslin. Hadzal kitabu, yang awalnya kalau seandainya tidak diberi dhamir fasal akan berbunyi, berarti kitab yang ini akan menjadi ini adalah kitab. Itu ketika ada huwa. Menjadi berbeda kalau seandainya ini saya tulis hadza huwal kitab. Ini loh benar-benar kitab kalau ini. Ini benar-benar kitab kalau ini. Sepertinya tidak ada kitab yang lain. Hasar sudah. Sepertinya tidak ada kitab yang lain. Begitu. Ya. Ulaika humul muflihun. Kenapa kok kemudian hum diberi hum di sini? Karena kalau seandainya tidak ada hum, di sini rancu. Memungkinkan pada akhirnya dianggap sebagai na'at sebagaimana hadzal kitabu. Berbeda hadzal kitabu dengan hadza huwal kitabu. Kalau hadza huwal kitabu pasti susunannya adalah mubtada khabar, mubtada khabar. Kalau ini pasti mubtada, ini badal atau taukid atau di atof bayan atau na'at. Terjemahnya beda. Kitab yang ini, kitab yang ini, kitab yang ini adalah misalnya jadidun, baru. Begitu. Bagaimana cara mengi'rab ini? Bisa dua cara mengi'rabnya. Dengan tidak menjadi ulaika hum al-muflihuna. Al-muflihuna. Boleh begini? Ulaika bermula mereka adalah hum bermula mereka adalah mubtada khabar. Ini jumlah ismiyah. Boleh, boleh. Ulaika humul muflihuna. Muflihuna. Langsung mubtada khabar. Ini adalah dhamiru faslin. Boleh dua. Ya. Adanya ini menggunakan isim ma'rifat pakai al di sini, itu penafsirannya bisa luas. Pakai dhamir fasal itu bisa memiliki fungsi hasar. Merekalah orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang bahagia, ya. Tidak ada muflih yang lain, tidak ada orang yang selamat, yang lain nggak ada. Penggunaan al bisa berkonsekuensi pada pengertian semacam itu. Laisa hunaka muflih akhar. Di sana tidak ada orang yang beruntung yang lain, yang selamat yang lain, tidak ada. Itu gara-gara pakai dhamir fasl.
Pakai isim ma'rifat. Ulaikal muflihun, ulaika humul muflihun. Tulisannya bukan ulaika muflihuna, itu justru pakai ulaika humul muflihun, itu adalah pembatasan sehingga nanti yang akan selamat itu adalah yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat sebelumnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat, orang-orang yang pada akhirnya bisa mencapai surganya Allah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.